hari ini saya akan berbagi pengalaman selama saya berkecimpung di dunia kolam, mancing kolam ikan lele baik harian ataupun lomba. Nah, saya akan sharing soal kelebihan dan kelemahan dari joran dari sisi actionnya yang kaku ataupun yang lentur. Untuk joran lentur itu yang pertama, kalau kita dapat ikan kecil saja, ini sudah sensasinya kayak ikan gede. Ini yang apa? Ciri-ciri joran lentur kayak gini. Yang melentur itu bahkan dari gagalnya sudah mulai melentur. Kedua, kelebihan dari joran lentur itu biasanya lele jarang nyeplos. Ini karena disebabkan karena ini ada shocknya. Jadi untuk yang meredam hentakan, yang jadi shock itu selain dari ini, dari ringnya, dari senarnya, ini juga dari sininya, dari jorannya. Kalau jorannya itu lentur, itu relatif tidak nyeplos. Nyeplos yang saya maksud itu kail sudah nyangkut di lele, namun akhirnya sobek karena saking kuatnya kita menghentakkan joran. Kira-kira itu. Jadi kalau lentur, buat yang suka auta-autan, yang suka kenceng-kencengan di kolam, saya pikir jangan terlalu beli joran yang bertekstur atau berkarakter kaku sekali, itu jangan, karena nanti kalau nggak senarnya yang putus itu biasanya lelenya akan lepas karena pancing dengan tubuh ikan itu akan sobek karena saking kuatnya ini. Kelebihan yang nomor 3 ini menurut pengalaman saya, kalau pakai joran bertekstur lentur seperti ini, kalau pakai monofilament itu relatif tidak mudah keriting. Itu menurut pengalaman saya, tidak mudah keriting, terus tidak mudah putus meskipun LBS-nya rendah. Nah, saya nggak bisa membayangkan kalau pakai 016 mono itu terus meskipun dirinya udah bagus, ininya kaku, itu nanti pasti akan sering putus karena ini nggak ngesok, nggak lentur. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sobat angler semuanya yang di rumah mengeluhkan senar mononya sering keriting, ya senar mono pasti keriting, tapi terlalu banget keritingnya, itu dari carikan solusi, salah satunya adalah memberi joran yang agak lentur. Selain dari ring fujinya yang bagus, harus bersih, itu kelenturan ini juga mempengaruhi cepat dan tidak keritingnya senar mono yang kita pakai. Dari 3 yang seperti itu yang tadi saya sebutkan, sebenarnya action joran yang lentur ini juga memiliki kelemahan. Satu, biasanya kail tidak menancap sempurna. Ini terutama ketika kita mancing di kolam lele di bagian tengah, bukan di pinggir. Yang selanjutnya kita memakai senar mono dan kita memakai reel gaseteran rendah, ini biasanya jarang nancap karena semua lentur. Ini juga nanti ngesok juga, artinya red gitu. Terus dari senarnya juga ada kerul-kerulnya, jadi ada delay, juga ada shocknya, jadi hentakannya nanti kurang keras antara kail dengan tubuh lele. Jadi buat teman-teman yang suka mancing tengahan dan suka nyegrek, ya saya sarankan tidak memakai joran yang beraction lentur. Ini biru kalau pakai yang lentur untuk suka yang nyegrek. Jadi ini juga barangkali menjawab buat teman-teman, kenapa kok saya sudah latihan nyegrek nggak bisa-bisa. Mungkin salah satu kendalanya ada di jorannya yang terlalu lentur. Nah, kelemahan yang nomor 2 itu kalau kita pakai action joran lentur, kita seringkali kewalahan dalam menghandle ikan. Jadi ikannya kemana-mana, ini nanti melintir kemana-mana. Bukan nggak terlalu besar juga seperti itu. Jadi kelemahan dari joran lentur itu kita kayaknya gimana itu loh, kayak kewalahan handling ikan. Nah, kalau lapaknya lagi sepi sih nggak masalah, artinya sebelah kanan kiri kita itu bisa geser dikit atau bagaimana. Tapi kalau pas lomba sebaiknya tidak menggunakan joran dengan tekstur yang lentur. Bagaimana dengan joran yang bertekstur kaku atau memiliki action kaku? Ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Barangkali yang lebih senior pasti sudah lebih paham, tapi ini sekedar untuk
rasan-rasan atau berbagi informasi saja berdasarkan dari pengalaman saya selama berada di kolam pemancingan lele. Yang pertama, keuntungan kita memakai joran berkarakter kaku itu satu, kita kalau menghentak joran itu tidak ada miss dan cenderung cepat, dan biasanya kail efeknya nanti kail menancap sempurna. Itu biasanya kalau joran kaku karakternya seperti itu. Nah, yang kedua, mau dapat lele ukuran berapapun, saya pikir di kolam pemancingan kita masih yakin dengan joran yang berkarakter kaku. Hanya kita tidak kewalahan handling, kita juga nyaman dengan tangga terparu kita, jadi ikannya nggak melosor kemana-mana. Itu kalau pakai joran kaku. Kelebihan nomor 3 itu memiliki kelebihan di ininya apa? Dalam menghajar ikan itu biasanya lebih cepat. Ikan atau lele yang sedang makan kail kita atau yang sedang kena kail kita itu biasanya lebih cepat lemas. Selain tadi mudah dikendalikan, karena ini powernya dipetok juga berani, istilahnya kita petok itu kita berani, jadi relatif lebih cepat dan lebih cepat kehabisan tenaga untuk ikan lelenya. Selanjutnya, meskipun joran kaku ini memiliki banyak kelebihan, tapi joran kaku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Satu, kalau kita pakai joran kaku itu biasanya karena shock ininya kurang, jadinya baik PA ataupun seluruh mulut kita itu rawan putus. Kalau pas ikan berontak, sudah melebihi kemampuan dari senar kita, biasanya akan putus karena tidak dibantu dengan shock yang baik dari joran ini. Yang selanjutnya, kelemahan dari joran kaku itu biasanya kayak sensasinya kayak kurang gitu, meskipun ada ikan besar pun rasanya masih terlalu kecil. Kalau yang mentul paling ya cuma kucuk-kucuk saja, itu nggak nyampe yang gimana gitu. Jadi untuk yang suka penghobi mancing, saya pikir mancing yang santai itu joran terlalu kaku untuk mancingan harian lele, saya pikir kurang menarik. Kalau titik beratnya pada sensasi, sama rekomendasikan ke joran yang bentuk ya, siapapun tahu lah. Dan kalau ada UL, ada joran yang bentuk dari ujung sampai pangkal ini sekarang sudah ada, ya salah satunya untuk para penghobi yang semacam itu. Kelemahan yang selanjutnya yang barangkali ini penting buat teman-teman, kalau kita pakai joran yang kaku biasa yang tadi itu nyeplos, disadari apa tidak, kalau kita pas strike itu kita terlalu bersemangat, biasanya kail ini sudah nyangkut di badan, kemudian bablas, kailnya bablas karena saking kuatnya hentakan ini. Biasanya seperti itu. Jadi nyeplos dengan tidak nyangkut itu tidak. Kalau nyeplos itu bisa sudah nyangkut di badan kemudian lepas. Itu biasanya kendalanya ada di jorannya ini. Jorannya terlalu kaku. Dan sementara nggak nyangkut atau tidak menancap sempurna itu biasanya karena saking lenturnya set tackle kita, baik dari settingan reelnya ataupun dari jorannya yang terlalu lentur, atau jarak antara senar dengan kain itu panjang, antara ujung joran dan kain itu panjang, jadi terjadi delay yang lama dan istilahnya elongasi apa ini istilahnya dalam bahasa senar, ada kemuluran senar, jadi nancapnya tidak begitu sempurna. Itu tadi mudah-mudahan bermanfaat. Menurut saya yang paling tepat untuk di kolam pemancingan ya pilih joran yang berakses dan yang tidak terlalu lentur juga tidak terlalu kaku. Nah, kalau FPS-nya saya pikir antara 5 sampai 12 kbps sudah cukup. Nah, itu tadi sedikit berbagai pengalaman dari saya, barangkali ada kurang-kurangnya mohon maaf. Buat angler senior jangan lupa memberikan masukan, ini tidak bermaksud menggurui, ini hanya berbagi saja. Mungkin itu, salam strike dan selamat.